17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Ada adik-adik. Halo semuanya, kita ketemu lagi di ibadah online GPDI Jajak. Aduh, tadi sampai nggak sadar kalau ibadahnya sudah mulai. Karena tadi keasikan nyanyi 17 Agustus. Kan besok tanggal 17 Agustus. Itu artinya Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-75. Wah, puji Tuhan ya, Tuhan sudah kasih kesempatan negeri kita untuk merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, hari ini kita mau bersama-sama teman-teman dan guru-guru sekolah minggu GPDI Jajak beribadah spesial hari kemerdekaan. Karena bukan saja kita merdeka dari penjajah, tapi kita juga merdeka dari dosa-dosa yang mengikat kita oleh karena korban Tuhan Yesus di kayu salib. Dan mulai minggu ini, Sekolah Minggu GPDI Jajak akan dibagi jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelas kecil, yaitu adik-adik yang berusia 8 tahun ke bawah. Dan yang kedua, kelas besar, yaitu adik-adik yang berusia mulai 9 tahun ke atas. Nah, jadi jangan sampai kalian salah klik videonya. Jadi kalian perhatikan baik-baik thumbnail di video itu. Karena bagi kalian yang merasa usianya termasuk kelas kecil, kalian klik gambar yang tulisannya kelas kecil. Sedangkan kalian yang sudah termasuk kelas besar, kalian klik video yang ada tulisannya kelas besar. Oke, dan seperti pengumuman minggu lalu, kita setelah ibadah ini akan berpartisipasi untuk merayakan kemerdekaan dengan menulis doa atau puisi yang bertema doa bagi bangsa. Nah, bukan hanya ditulis, tetapi kalian bisa bacakan itu dan di video ya oleh orang-orang di rumah kalian. Dan kalian bisa kirim video itu ke nomor WhatsApp 081 230 839 979. Ya, perhatikan nomor ini dan jangan lupa pastikan kalian pakai baju dress code warna merah atau putih gitu. Nah, kalian ikut ya karena kami akan memilih pemenangnya di masing-masing kelas, baik di kelas kecil maupun di kelas besar. Dan untuk yang lain, kami akan membuat cuplikan video-video kalian itu dan kami akan tayangkan di ibadah minggu depan. Oke, sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ibadah. Merdeka! Sepi gara-gara corona, nggak bisa ibadah, nggak bisa sekolah, nggak bisa main. Sepi. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik. Merdeka. Haleluya, haleluya. Merdeka. Selamat pagi. Kak Selamat pagi. Kak Yuya, dah. Betul. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Kak, kenapa Kak kita rapi-rapi Kak Yuya, dah kok seperti ini Kak? Kok kayaknya Kakak? Kenapa Kak? Aduh aduh Bu, ini gara-gara corona. Aduh. Gara-gara jadi corona loyo. aja lemes, lesu. Gimana dong, gimana? Ya tetap harus semangat Kak, Betul. perkataan yang baik. Jangan bilang sepi, lemes, nggak enak. Jadinya hidupnya pun seperti ini, berantakan. Ayo Kak, semangat Kak, hari ini hari Minggu. Betul. Waktunya untuk memuji nama Tuhan. Yes. Seperti saat ini. Nah ini kita siap-siap Kak, siap-siap untuk iya? memuji nama Iya, Tuhan. iya, 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 iya. Lihat bajunya dong Kak. Rapi Wih, kan? keren ya, keren. Iya dong. Nah, oh ya adik-adik nungguin kita Kak. Oh, Saya nungguin. sama dulu ya. Selamat pagi. Hai. Halo. Nah, puji nama Tuhan, kita boleh ketemu kembali bersama saya, Kak Meling. Bu Dori dan Kayo Yada. loh Kayo Yada masih dan Kayo Yada. loh Oh, iya, iya. semangat semangat. Biar semangat
ganti apa yang rapi gitu loh Kak, yang keren gitu loh Kak. Gimana, Ce? Jangan Ganti khawatir. baju dulu, Mas. Jangan Cuci- oh enggak usah nggak kelamaan. usah Kak. Sudah waktunya, jamnya adik-adik sudah menunggu di rumah. Nah, ini Kak. Oh. Cakep deh Coba dipakai dulu. Ya. Lah. Keren. Kelihatannya tambah semangat ini. Oke, jadi semangat gini. Semangat. Berarti Seperti adik-adik yang ada di rumah, Udah siap. semangat untuk memuji nama Tuhan. Ya. Semangat. Yes. Tapi Iya. sebelum kita memuji berarti kita harus apa Oh dulu? iya, kita doa dulu Kak. Oke. Minta hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Ya. Oke, Kita kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, terukan Kak Meling berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang penuh sukacita dan kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang Kak, hari ini kan spesial. Betul. Hari Merdeka. Kemerdekaan. seperti kita adalah Laskar Kristus, jadi kita harus Bener. Kita ini anak-anak sekolah minggu semuanya, kita semua adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Betul. Jadi kalau nyanyi pun harus apa? Semangat. semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri. Adik-adik Kita suruh mau bangkit memuji berdiri nama semua. Tuhan. Ayo. Ayo. Berdiri semua ya. Haleluya. Gerakkan badannya. Kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay, haleluya. Kita Laskar Kristus. Ya betul. Yes. Kita adalah Laskar Kristus. Amin. Tapi, aduh lupa kan Bu Dori, kayaknya kan Iya. kita kan pahlawan Tuhan. Iya, Waktu perang kan kita harus bawa senjata. Ah. Lupa, mau pakai pistol, Loh, pinjam loh, pistol loh, lupa. Terus Iya. gimana dong? Apa Kita dong itu senjata Laskar kita? Tuhan. Kita nggak perlu senjata yang dor begitu. Terus, iya, senjata bambu runcing. Oh iya, bambu runcing ya Bu ya? Bambu runcing. Hah? Bukan juga. Kita itu Laskar Kristus. Senjatanya itu firman Tuhan. Oh, Firman Tuhan Tuhan. yang harus kita baca tiap hari. Kita renungkan tiap hari. Harus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Begitu. Gitu. Ah. Iya, betul. Kayak lagu ini Kak, ada Kak? Iya. Ya, Siap. siap ya. Siap ya? Siap ya adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus tertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Lagi. Lagi. Jadi ingat, kalau mau bertumbuh, berbuah harus baca kitab Baca suci dan doa setiap hari. Betul. Berdoa ya, berdoa Harus. ya. Harus. Berdoa. Tidak boleh lepas. Yuk Kak. Ya. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, haleluya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, haleluya. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya Yesus. Ya, jadi karena kita Laskar Kristus, kita punya senjata firman Tuhan, kita Ya. harus baca setiap hari. Betul. Dan berdoa kan, C? Betul. Betul kan, Bu ya? Betul. Nah, sekarang biar lebih mantap, kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Ya, ya. Ya, Tiba saatnya kita dengar Iya. firman Tuhan ya Kak. mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita nyanyikan satu lagu lagi. Oke, kita panggil nama Tuhan Yesus. Ya, kita Masuk panggil dalam Tuhan hati kita, kita. supaya Tuhan masuk dalam hati dan hidup kita. Amin. Dan memimpin kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus
setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Haleluya. Sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, supaya kami dapat mengerti, dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ih, serem sekali ya. Itu tadi gambaran seorang yang kerasukan roh jahat. Ia sangat menyeramkan. Tetapi bukan hanya mengerikan buat orang-orang di sekitarnya, tapi orang yang kerasukan roh jahat itu sangat tersiksa. Suatu hari di daerah orang Gerasa ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Dia setiap hari tinggal di pekuburan, jauh dari orang-orang yang hidup. Nah, dia itu tiap hari lari-lari ke sana kemari. Kemudian sampai sama orang-orang itu diikat, tapi ikatannya itu lepas. Dia memukul-mukul dirinya dengan batu. Dia marah-marah sendiri. Wah, pokoknya sangat mengerikan. Kemudian saat itu Tuhan Yesus datang dari seberang danau Galilea ke tempat orang Gerasa. Nah, orang yang tadi kerasukan roh jahat itu kemudian datang berlari kepada Yesus dan sujud menyembahnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama roh-roh jahat yang ada dalam tubuh orang ini, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian roh jahat ini yang ada dalam tubuh orang ini bilang, "Hai, apa urusanmu dengan aku Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Kemudian Yesus bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Legion, karena kami sangat banyak." Wah, kemudian ia memohon dengan sangat kepada Yesus supaya Yesus tidak mengusirnya keluar dari daerah itu. Nah, di saat itu ada sejumlah besar kawanan babi yang sedang cari makan di lereng bukit. Kemudian roh-roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu bilang sama Tuhan Yesus, "Pindahkan aku saja ke kawanan babi itu." Kemudian Tuhan Yesus mengabulkannya. Dan Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu. Dan roh jahat itu pindah ke sejumlah kawanan besar babi itu. Dan akhirnya adik-adik, babi-babi itu turun ke dalam jurang. Dan di sana mereka mati lemas. Nah, apa yang terjadi dengan orang ini kira-kira? Iya, karena tubuh orang ini sudah tidak lagi dikuasai sama roh-roh jahat, orang ini jadi sembuh, jadi waras. Dia yang tadinya lari-lari ke sana kemari, yang harus diikat supaya diam, sudah tidak lagi, benar-benar sudah sembuh. Dia berpakaian yang baik, sudah tenang, pokoknya sudah normal seperti orang pada umumnya. Dan apa yang dilakukan sama orang ini? Orang ini bilang sama Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus supaya ia bisa ikut sama Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Tapi Tuhan Yesus bilang sama orang ini, "Pulanglah ke kotamu, kepada orang-orang sekampungmu. Ceritakanlah kepada mereka apa yang sudah Tuhan perbuat atasmu.
dan betapa Ia sangat mengasihi kamu. Dan akhirnya orang ini yang tadinya terikat oleh roh jahat dan dibebaskan sama Tuhan Yesus, akhirnya dia cerita kepada banyak orang di daerahnya, di kota-kotanya, sehingga banyak orang yang jadi heran atas apa yang Tuhan Yesus perbuat bagi dirinya. Tapi kisah ini bukan berhenti sampai di situ saja. Ada lagi orang-orang, yaitu orang-orang Gerasa. Mereka juga adalah penjaga-penjaga babi yang tadi babinya masuk ke jurang itu, yang mati semua. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang waras. Mereka itu dari awal bukan orang yang terikat, mereka orang yang normal seperti kita. Nah, tetapi sayangnya, walaupun mereka itu tidak terikat, walaupun mereka itu bebas, dia itu mendesak Tuhan Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Nah, firman Tuhan bilang, mereka mendesak Tuhan Yesus untuk pergi meninggalkan daerah Gerasa itu. Mungkin mereka berpikir seperti ini adik-adik. Gara-gara Tuhan Yesus nih, babi-babiku mati. Gara-gara orang ini, bisnisku itu rusak. Bisnisku hancur. Babi-babi yang mahal, babi itu mahal loh adik-adik kalau dijual. Ini 2.000 babi. Babi-babi itu mati sekarang sehingga aku menderita kerugian yang sangat besar. Wah, mungkin orang-orang ini berpikir seperti itu. Akhirnya mereka mendesak Tuhan Yesus untuk pergi. Yesus, pergi aja dari tempat ini. Jangan-jangan kalau kamu tinggal di sini lama-lama, aku semakin rugi, aku semakin bangkrut ini. Mungkin berpikir seperti demikian. Tapi apakah benar? Apakah benar kalau ada Tuhan Yesus terus orang menderita kerugian? Enggak, anak-anak. Tetapi Tuhan Yesus itu sebenarnya pasti menyiapkan berkat yang besar bagi orang-orang di Gerasa. Nah, bagaimana ya perasaan Tuhan Yesus saat itu? Aduh, pasti sedih sekali. Tuhan Yesus diusir sama orang-orang Gerasa. Coba ya sekarang bayangkan. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan roh-roh jahat, ribuan roh-roh jahat, ketika Tuhan Yesus usir, roh-roh jahat ini langsung pergi. Tetapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang yang waras seperti kita, yang sudah dibebaskan, orang-orang daerah Gerasa itu, ketika Yesus berhadapan dengan mereka, dan mereka punya kebebasan untuk memilih, yaitu mengusir Tuhan Yesus, Tuhan Yesusnya yang pergi. Menyedihkan kan adik-adik? Padahal roh-roh jahat sama manusia aja itu jauh lebih kuat roh-roh jahat. Tetapi berhadapan dengan roh-roh jahat, Tuhan Yesus itu sanggup mengusir mereka. Berhadapan dengan roh-roh jahat itu pergi karena usiran Tuhan Yesus. Tetapi berhadapan dengan manusia yang menolak Tuhan Yesus yang pergi. Aduh, kasihan sekali ya Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita adik-adik. Dulunya kita itu terikat oleh dosa. Dosa apa saja? Dosa bohong, dosa curang, dosa tidak dengar-dengaran, tidak patuh, atau dosa mencuri. Apapun itu, dulunya kita terikat oleh dosa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu membebaskan kita dari dosa melalui korban Yesus di kayu salib. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita dibebaskan, merdeka. Nah, ketika kita dibebaskan, kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Kita mau pilih untuk menyenangkan hati Tuhan, atau membuat hati Tuhan sedih. Kita mau pilih melayani Tuhan, atau kita pilih menolak Tuhan, seperti orang-orang Gerasa tadi. Kita mau pilih setia ikut ibadah, atau kita pilih main aja lah, nonton YouTube yang lain. Kita mau pilih nurut sama papa mama, atau melawan mereka. Mau pilih mengasihi teman, atau membenci teman. Itu terserah kita. Tuhan Yesus gak pernah paksa kita adik-adik, karena kita itu sudah dibebaskan, kita punya kebebasan untuk memilih. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, supaya kita bisa menjadi
seperti orang yang tadi awalnya kerasukan roh jahat, tetapi kemudian dibebaskan sama Tuhan Yesus. Kita harus seperti dia karena dia itu memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, memilih untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, bukan seperti orang-orang Gerasa, bukan seperti para penjaga babi itu yang malah menolak Tuhan Yesus. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita menolak Tuhan Yesus, kita bisa kehilangan berkat. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kita bisa kehilangan semuanya. Karena kalau kehilangan Tuhan Yesus, kita kehilangan semuanya. Tetapi saat kita mendapat Tuhan Yesus, kita mendapat semuanya. Puji Tuhan, kita mau buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oke, dibacakan sekali lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan minggu ini sampai di sini ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo kakak. Halo semuanya. Ini kamu bukannya yang tadi serem itu? Iya. Masih ingat kan? Yang tadi pakai baju hitam diikat-ikat teriak-teriak itu? Iya kakak. Sekarang saya sudah pulih. Karena Tuhan Yesus. Gimana perasaannya tadi waktu masih teriak-teriak itu? Itu kak rasanya mengerikan sekali. Takut sekali. Tapi karena Tuhan Yesus datang di hati saya jadi pulih. Wah, puji Tuhan ya kalau kayak gitu. Sama ya kayak kita ya. Dulunya kita dalam dosa, sekarang kita sudah dibebaskan. Iya. Kalau gitu kita teriak sama-sama ya. 1, 2, 3, merdeka. Dadah. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemerdekaan, buat kebebasan yang sudah Tuhan beri buat kami. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, berkati negeri kami, Indonesia. Tuhan juga berkati orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, teman-teman, kami semua. Kami percaya Tuhan menolong kami sepanjang minggu yang akan datang. Sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.